yang mengatur, kemudian yang menjadikan hamba, yang memiliki hanya Allah, dunia dan isinya. Jadi Indonesia ini bukan milik perseorangan, miliknya Allah. Bukan milik perseorangan, maksudnya manusia. Jadi kalau rumah ini milik saya punya program di rumah, istri saya kerjaannya ini, anak saya ini, khodam saya ini, kemudian lagi yang lain-lainnya ini. Apabila satu di antaranya tidak merasakan hukum yang sudah saya programkan di rumah ini, maka saya marah. Nah, marahnya saya ini menyebabkan rumah tangga ini kacau. Jadi kacaunya negara karena Allah yang marah, marahnya Allah karena hukumnya dilanggar. Titik. Kalau ingin Indonesia dan lain-lainnya ini aman, kembalilah kepada hukum Allah. Selesai masalah. Cuma kenapa hukum Allah tidak diingini oleh masyarakat sekarang? Bahkan dianggap hukum Allah ini teror dan sebagainya. Kenapa? Sedangkan yang punya ini Allah, jangankan dunia, diri kita aja miliknya Allah, mau diapain sama Allah? Kapan sadarnya kita ini hamba Allah, bukannya kita memiliki sesuatu, kita dimiliki oleh Allah, bukan kita punya milik, kita dimiliki oleh Allah. Sadarlah. Tunduklah kepada hukum Allah. Ini hukum Allah dibilang keras, sampai tata tangan bagi orang-orang yang mencuri itu katanya itu keras, nggak usah dilaksanakan. Kalau sudah Allah yang punya dunia melaksanakan begitu hukum, udah, kenapa jadi nggak mau melaksanakan? Nah, gara-gara inilah jadi kita ini sengsara hidup. Jadi perseorangan aja udah. Yang penting rumah tangga kita sesuai hukum Allah selesai. Nggak usah orang yang di sebelah rumah, nggak usah udah. Ampuhum wa ahlikum nara. Udah istri kita, anak kita selesai. Kalau juga istri nggak ngikutin, anak ngikutin, udah kita sendiri aja. Rasulullah itu pamannya yang nggak ngikuti. Nabi Nuh itu anaknya dengan istrinya yang nggak ngikuti. Coba. Siti Asyah suaminya. Jadi udah contoh banyak. Jadi kalau orang soleh, istrinya tidak ngikut, anaknya tidak ngikut, jangan pusing-pusing. Nabi-nabi dulu aja banyak yang terjadi begitu, istrinya yang memberi malu, yang tidak ngikuti, anaknya juga begitu. Apalagi kalau kayak lain, biasa udah. Ya kita dikubur, nggak ada satu kubur dua orang, nggak ada, betul nggak? Satu kubur satu orang, nggak ada. Jadi masing-masing. Oleh sebab itu kalau kita sakit, jiran nggak nengok, biarin. Sebab jiran itu kalau kita mati sendiri, dia sendiri, kita sendiri juga. Udah masing-masing aja udah. Selesai. Apa ini ngurusi orang? Istri nggak ngikut, udah selesai. Anak nggak ikut, biarin. Cuman kita berikan nasihat dulu. Kalau kita nggak beri nasihat, salah. Udah kita memberikan nasihat untuk diri kita dan mereka itu puluhan tahun, udah. Paham nggak? Puluhan tahun udah, mulai kita sakit sampai tambah sakit, sampai jingkar. Terus ya, nggak ada gaji satu sen pun dari masyarakat. Lillahi subhanahu wa ta'ala rabbi azza wa jalla. Orang yang memusuhi kita, nggak ada yang membantu kita. Kita kesusahan, nggak ada yang menolong. Orang yang iri dengki tambah banyak. Orang yang suudzon tambah meningkat. Sendirian kita. Akhirnya bagaimana putusan kita? Ya udah, alaikum anfusakum, urusi diri sendiri saja.
Jadi jangan lupa bapak-bapak semua yang akan menyampaikan kepada ibu-ibu dan anak-anaknya, karena bapak-bapak yang akan ditanya mengurusi istri dan anaknya. Jadi bapak-bapak yang wajib ngaji untuk menyampaikan kepada istri dan anaknya. Jadi istrinya di rumah aja, bapaknya yang ikut pengajian. Kalau istrinya yang datang, anaknya yang perempuan datang, bapaknya, suaminya di rumah aja tiduran. Oh, tuh nantinya terjadilah yang tidak enak. Terjadi yang tidak enak nantinya. Jadi udah kembali kepada hukum Allah, perempuan-perempuan, waqurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ata'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijala al-bayti wa yutahhirakum tatheera. Perempuan-perempuan semua jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah juga harus tutup seluruh anggota. Ittafaqal ulama, ittafaqal muslimun ala man'i khurujin nisa kashifatil wujuh. Buka kitab itu Sulamut Taufik. Ittifaq semua orang Islam menghukumkan, memutuskan bahwasanya wajib mencegah perempuan keluar rumah mukanya terbuka. Kecuali ihram umrah atau ihram haji, itu mukanya perempuan nggak boleh tertutup. Sekarang ihramnya siang malam. Kalau keluar rumah, tapi kalau dalam kamar, buka aja semuanya sama suami. Itu namanya tinju bebas. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesadaran di hati kita, mengaku bahwa diri kita banyak salah, banyak melanggar hukum Allah, baik diri sendiri maupun istri dan anak kita. Kita akui aja udah, kita akui aku banyak salah gitu. Mudah-mudahan rumah tangga kita ini tetap dibimbing Allah dengan hukumnya, supaya Allah jangan marah kepada orang yang di rumah kita. Karena contohnya tadi seperti saya punya rumah, di rumah ini ada istri, ada anak, ada suruhan apa, semuanya itu ada hukum-hukum di situ, dapat di program diatur di sana. Siapa satu di antaranya tidak melaksanakan hukum yang sudah ditentukan, maka saya marah, maka jadinya rumah tangga itu tidak aman alias kacau. Jadi kekacauan rumah tangga disebabkan melanggar hukum yang sudah ditentukan oleh yang punya rumah. Nah, sedangkan Indonesia dan anggota negara lain-lainnya ini semuanya itu milik Allah. Jadi marilah bersama-sama kita sadar, kita ini hamba, dan yang punya ini dunia adalah Allah. Laksanakanlah hukum Allah, cara mengelola dunia dengan hukum Allah. Kelola dunia dengan hukum Allah. Kita khalifah Allah, mengelolanya dengan hukum Allah. Jangan khalifah Allah, mengelolanya dengan hukum sendiri. Gak bisa. Tertipu. Sholatnya aja bacaannya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, ujar-ujarnya sirotol nyonyol, sirotol nyonyol, simingsang jalurnya sidungan. Membalas sholatnya aja udah berdiri begini, Allah sholatnya ini Rasulullah apa begini sholat. Di TV kelihatan se-Indonesiaan melihat sholat kita apakah imamnya Bismillahirrahmanirrahim.
Mundur. Gak usah satu aja imam, tapi yang betul fasih, yang khusyuk. Gak usah banyak-banyak imam.